Gimana pendapat kalian kalau berantem di tempat umum? Berantem di tempat umum sebenarnya sih gak usah ya. Kalau ada kamu emosi sama aku pernah lihat kemarin dia emosi, oke, permasalahan aku, tapi dia gak kasih aku ekspresi kayak dia marah. Yang kemarin di Bali ada satu cewek, oke, yang chat sama aku pikir dia buat endorsan, oke. Tapi aku gak mau dia chat-chat terus, aku lock chat dia di WhatsApp. Dia lihat chatnya cuma ini, halo kak, salam kenal ya, save number ya. Saya bilang oke, gitu aja. Tapi aku lock. Dia udah lihat, saat dia lihat kita bersama teman-teman kita di luar di tempat umum. Tapi sama sekali saya tidak berasa dia udah tahu. Sampai dia pulang ke kamar. Bayangin saat dia udah pulang ke kamar dia apain? Duduk di atas perutku, satu kakinya ditaruh di sini, oke, ambil jarumnya, tusuk, tuk, kau chat begini, apain kau lock, tusuk lagi, tuk, ini jari kau pakai untuk tusuk. So dia udah tahu di tempat umum, tapi dia tidak marah sampai pulang pun aku tidak berasa dia udah tahu. Setelah udah masuk ke kamar, dikunci, Terus yang cabein mulut. Kedua cabein mulut aku. Kemarin ini marah di tempat umum ya. Kemarin aku kalau kadang ngomong, mungkin aku salah ngomong ya sering. Karena bahasanya belum fasih. Makanya sama Via aku sering banget saat marah, kamu fokus gak? Aku pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau pakai bahasa Indonesia aku takut keluarkan, karena saat kita lagi emosi sedikit kata kasar pun itu berasa sekali. Makanya aku sering saat marah itu pakai bahasa Indonesia, ini Inggris. So, kita pergi ke bank. Kita mau buka rekening. Rekening barengan. Bersama ya. So, udah beberapa hari kita tunggu-tunggu. Akhirnya kita sampai ke bank. Duduk di depan cashier. Oh, mau buka rekening. Aku bawa paspor aku. Orang tanya, kak minta KTP. Kata dia, aku lupa KTP di rumah. Aku marah langsung. Gimana sih kamu gak punya pikiran? Kayak orang gak dewasa. Ketawa. Karena aku marah bukan karena kesalahan dia. Dia ketawa gini. Aku lupa KTP. Orang pergi ke bank pasti tahu pertama diminta identitas. Nah, aku ngomong itu gak sopan. Tapi dia, maaf. Udahlah, kita keluar dari bank. Kita pergi ada meeting sana sini. Sampai malam dia baik-baik aja, baik-baik kayak biasa, gak terjadi apa-apa. Malam pulang, buka kulkas, ambil cabai, potong cabai setengahnya, masuk di kamar. Kamu tahu hari ini kamu apain? Apa? Kurang ajar, gak sopan. Dulu saat aku kecil, mama aku kalau aku kurang ajar cabain mulutku. Sekarang aku akan lakukan sama kamu. Aku sosokan, ya gak apa-apa nih. Oh, dia gak ada rasa kasihan, langsung cabai kayak lipstick. Aku pun pikir gak apa-apa lah, cabai lah paling apa yang terjadi. Bangka bibirku sampai sini. Merah. Sampai ketiduran karena kepedesan. Merah, udah dicabein, gak kasih aku air minum juga. Kalau lidah pun begini pedas. Gak kasih air minum, gak kasih bersihkan, lapkan, cabai itu jadi kering di bibir saya. Nah, begitu pedasnya aku gak bisa tahan, perasa pedas sampai ketiduran aku. Oke, besok pagi saya bangun bibirnya masih merah sampai sini dan bibirku semua pecah-pecah, kering. Nah, itu dari situ aku gak apa-apa, suami istri di dalam kamar, terjadi apapun itu harus di dalam kamar dan tidak ada orang yang tahu di luar. Itu bagus. Ya, karena prinsip aku itu kalau berantem selesaikan secara baik-baik, selesaikan kita berdua, jangan melibatkan orang lain, apalagi di tempat umum. Nanti satu saat kalau aku salah kamu viralkan aku ya? Enggak, kan aku udah bilang kok kamu macam-macam, aku nggak akan viralkan kamu, tapi kamu aku benamkan di rawa-rawa. Nah, kalau lagi berantem atau lagi marah-marah, gimana cara baikannya kalian? Siapa yang jawab? Sangat suka aku cara dia. Kamu aja. Kalau aku kurang ajar marahnya. Marahnya bukan teriak, bukan main tangan, tapi
kayak pengen menghindari dari masalah ya. Belum mau bicara karena takut kalau dalam keemosian aku bicara atau keluarkan kata apapun itu akan menyakiti hati dia. Prinsipku begini ya, kalau ada masalah diamkan dulu, berpikir, perbaiki diri, baru ajak bicara. Kalau Via itu beda. Gimana menurut kamu? Iya, kalau aku tuh berantem, detik ini berantem, detik ini juga harus diselesaikan. Kalau dia nggak, main kabur, main ambil pakai baju, ambil kunci mobil mau pergi. Kalau aku nggak, di sini kita berantem, di kamar ini kita selesaikan. Jangan sampai orang bawah atau sekeliling kita tuh tahu kita berantem. Jadi aku mau detik itu juga, kalaupun aku tidur dengan tenang, nggak tidur bawa amarah, bawa rasa marah, bawa rasa benci, dendam yang kita simpan di hati. Jadi harus clear. Kalian percaya gak? Kita setiap hari marah-marah kelai-kelai. Tapi kelai yang kita lucu. Orang lain pun lihat kayak ketawa terus. Kelai kita kemarin baru ibu pengacara saya bilang, kalian ini kelai beneran atau gimana? Orang lain kalau lihat kayak kalian itu berantem besar gitu. Padahal kita gini. Kelainya kita itu lucu. Iya. Tapi bagus. Kalau selama kita sudah nikah saya lihat kalau dengan sifat kamu masalah selesai lebih cepat. Yang sifat aku itu masalahnya berhari-hari gitu. Nah, kalau dia ini suka pending. Nanti berpikir. Iya, berpikir dulu, tenangin diri dulu. Kok aku enggak, harus detik itu juga, karena aku nggak mau berlarut iya enggak gitu. Jangan iya yang enggak. Suka aku. So 30 menit 40 menit setiap kali masalah kita udah selesai. Walaupun berantemnya cekek-cekean, tetap dalam detik itu juga selesai. Saya lihat sih kita kelainya hampir setiap malam ada. Kalau udah malam kita selalu berantem kan? Kenapa? Kayaknya ada sesuatu ini. Oke, kita malam berantem. Oke, setelah 30 menit kita udah baikan. Setelah itu malam Jumat. Cara yang terbaik. Aku pernah nonton TikTok juga satu. Ada kata orang, kalau kalian kelahi sama pasangan, kelahi telanjang. Kita pernah coba itu juga. Bukan kelahi telanjang, malah dia karena aku pakai daster yang talinya segini tuh, yang kecil kan. Ditarik sama dia, putus semua daster aku. Aku tinggal daleman aja, mana ada. Dengan daleman itu aku cekek-cekek dia. Tapi lucu kelahi kita ya. Semoga begini aja terus. Pertanyaan ketiga. Memperbanyak pemasukan atau menyesuaikan gaya hidup dengan pemasukan? Kamu yang jawab. It's hard. Dua-duanya harus balance. Kalau menurut aku ya. Kenapa aku bilang balance? Karena kita kan udah kerja keras nih untuk pemasukan yang besar. Nah, kita itu butuh self reward. Jadi kita sekali-sekali juga butuh untuk menyenangkan diri sendiri dengan belanja, memanjakan diri sendiri gitu, atas pencapaian kita selama ini. Itu menurut aku. Oke, menurut aku Via ini orangnya mood swing. Mood swing artinya kadang dia bilang begini, kita harus nabung ya, gak tahu lah nanti besok gimana kita. Tapi kadang dia bilang begini, kita harus nikmat penghasilan kita, gak tahu besok kita gimana. Ngerti gak? Ngerti kan? Maksudnya gini, aku dulu prinsip aku itu nikmati duit. Kalau tiba-tiba besok kita mati, kasihan duit kita masih ada di rekening yang belum kita habiskan. Jadi nikmatin terus sebelum kita mati duitnya. Nanti kok masih hidup ya kerja lagi. Makanya selama dia kerja tidak pernah nabung sama sekali. Sekarang pun prinsip dia seperti itu, tapi aku kurang setuju dengan prinsip itu. Menikmati duit itu, yang tadi pertanyaan itu, memperbanyak pemasukan. Saat kita perbanyak pemasukan berarti kita kerja keras. Kita kerja keras berarti kita gak ada waktu untuk habiskan uang. Makanya fokus itu lebih banyak kerja biar ini. Ada kata-kata syarahan. Kata dia, kalau kamu pikir sukses itu duduk di samping beach, pijit, massage, tidur tenang, enak tidur. Enggak. Lupakan semua. Enggak ada yang relax.
Sukses itu dimana kita mau tidur tenang pun susah. Karena kita kejar sukses itu. Dia 2 hari kerja habis itu mau self reward. Mau liburan. So seminggu 3 kali kita liburan. Oke. Menurutku itu gak. Kita kalau fokus kerja target, contoh kita punya target sekarang mau beli rumah kan. Untuk target kita kita harus kejar gitu. So we have to lose something to get something. Oke, apa bahasa Indonesia? Kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kamu mau sesuatu itu yang sangat berharga bagi kamu harus mengorbankan ini yang hal-hal self reward, jajan, cicilan, ke belanjaan, sedikit-sedikit pengeluaran ini ratusan juta Berarti setiap aku bulan. nggak makan sushi lagi. Makan. Berarti aku nggak beli Sephora lagi. Iya, itu benar. Kalau kita lihat kamar makeup dia sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Banyak banget barangnya. Kadang-kadang dia udah beli barang, udah bertahun-tahun dia belum buka barang itu. Sampai barangnya udah expire. Karena dia pecinta jalan-jalan mall. Kalau kita udah jalan-jalan ke mall tanpa alasan, pasti kita beli sesuatu yang tidak penting. Kalau kita udah beli barang yang tidak penting, pasti kita gak pakai. So dia hiburannya adalah jalan-jalan ke mall. Boleh, aku jalan-jalan ke mall saat di pikiranku 100% aku pengen beli ini yang cuma bisa beli di mall. Selain itu aku gak jalan-jalan ke mall. Mall itu bukan tempat jalan-jalan. Mau jalan-jalan di gunung, mau jalan-jalan di pantai. So, you have to lose something to get something. Okay. Remember this. Yep. Next question. Udah, ini terakhir. Oke, udah habis ya pertanyaannya. Benar gak menurut kamu kalau aku ngomong? Karena ini lama aku mau berbicara sama kamu. Benar. Pendapatan kamu tentang hal ini gimana? Karena menikmatkanlah hidup kamu. Hari ini kamu menikmat. Gak tahu kamu besok sampai berapa lama kamu hidup. Bayangin kalau kamu hidup untuk 50 tahun. Ya cari duit. Sampai 50 tahun kamu bisa cari duit kah? Saat kamu udah tua, giginya nggak ada. Nggak bisa. Pasang gigi palsu. So, menikmatkan duit boleh, tapi untuk hal yang belum penting. Karena sama aja negara kita ini, Pakistan, Indonesia lagi maju. Oke, butuh banyak investasi. Tapi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Apa yang terjadi? Masyarakatnya susah. Nah, itu kamu anggap aja rumah ini. Nah, rumah ini negara kita. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Apa yang bakal terjadi? Makan telur. Minta duit Maya. Jual kebun sawit. Gampang. Apa yang pusing-pusing? Menurut kamu gimana ya? Menurut aku nikmati hidup. Hidup itu cuma sekali, maka kita harus menikmati hidup. Jangan sia-siakan kenikmatan yang Allah kasih. Sehat yang Allah kasih. Duit yang Allah kasih, habiskan. Wassalam. Ya kan? Nah, benar, dah. Tutup. Kok prinsip aku gitu. Nikmati hidup. Nanti tiba-tiba metong, terus rekening masih full. Dinikmatin sama keluarga. Gentayangan aku jadi hantu. Aku cakar semua yang ambil duit aku. Nah, jadi rebutan. Nggak mau lah aku. Mending ku nikmatin. Kalau nggak mati masih panjang umur, berarti masih ada dikasih umur sama Allah. Cari lagi. Usaha lagi gitu. Kalian setuju gak dengan statement Via ini? Setuju pasti. Pasti kalian setuju ya kan, hidup cuma sekali. Rugi dong. Tidak dinikmatin. Aku begitu. Ada duit nikmatin. Nggak ada duit diem di rumah tidur. Nanti telepon mama minta duit, telepon ayah minta duit. Itu ngapain pusing-pusing? Nggak lagi dikasih sama orang tua, jual kebun, jual harta benda, ya kan? Jual HP semua jual. Tapi pusing-pusing Janu, hidup cuma sekali. Foya-foya kita besok ke Malaysia. Enggak, kamu gak pergi Malaysia. Pergi. Enggak. Pergi dong. Tidak.
Tidak, kamu 5 tidak. juta aja jajan. Gak mungkin. Janji. Gak mungkin sayang, aku tahu kamu. Ih, Kamu itu 5 juta. coba tangan kamu begini. Tangan kamu berbolong-bolong. Nah, kamu juga bolong-bolong Tapi tangannya. aku bisa nabung loh. Mana? Aku memang nggak bisa nabung. Dia gak bisa nabung sama sekali uang. Nggak bisa. Makanya sampai sekarang uang rumah tangga itu pegang itu saya. Aku Karena transfer. kalau saya yang pegang, kita makan Indomie. Kita makan makanan kucing. Makanan si kucing Aku bunting di transfer bawah. dia setiap bulan sesuai yang dia minta, oke? Tapi untuk segala hal yang lain saya pegang sendiri karena aku tahu dia itu belum bisa nabung. Aku harus mengajarkan dia, belajarin dia. Karena bentar lagi punya anak, harus dalam hal ini yang pintar itu selalu perempuan, bukan laki-laki. Nabung. Laki-laki itu gak ada otak untuk Aku nggak bisa nabung. Terus gimana? Karena aku dilahirkan untuk menghabiskan duit suami aku. Jadi aku habiskan, ngapain nabung? Itu urusan kamu lah, tanggung jawab kamu. Aku dari awal udah bilang maintenance aku segini-segini. Sanggup nggak kamu? Kamu bilang sanggup, oke gaskan, aku bilang. Terus kenapa sudah menikah kamu mempermasalahkan kamu suruh aku nabung? Konsekuensi kamu menikahi seorang Elvia Abdullah. Yang jajan bulanannya bukan belanja ke pasar, tapi Sephora. Kamu bilang sanggup? Apa permasalahan? Gak ada sayang. Ya udah, bawa aku Selalu- ke Malaysia kan. Selalu doain aja ya, Iya. semoga Aku kan, rezekiku ya nambah. Allah, ya Allah, semoga suami hamba mudah rezeki, ya Allah, lancarkanlah segala usaha dan niat baiknya, ya Allah, Amin. panjangkanlah umurnya, ya Allah, Amin. berikanlah keberkahan di hidupnya, ya Allah, damaikanlah hatinya, ya Allah. Amin. Sekarang pertanyaan satu. Apa? Hari ini tanggal berapa? Bulan kemarin kita habis total uang berapa? Nggak tahu lah aku, mana saya tahu, saya kan ikan. Sebelum bulan kemarin kita habiskan total uang berapa? Itu kan urusan kamu, mana ada urusan saya. Yang penting saya duit masuk, duit keluar, kamu yang pikir. Nah itu, begitu harus cewek-cewek. Nah, Bikin suaminya stres. Kamu bilang kan kamu nggak perlu tahu keuangan, tinggal berapa, masuk berapa, keluar berapa, kamu nggak perlu tahu. Apa yang kamu mau, kamu tinggal minta, itu yang kamu bilang. Iya benar. Ya udah, nggak usah kasih tahu aku nggak mau tahu urusan kamu. Ya, So, oke guys. uang dia, semua uang aku udah pegang. Dia gak mau tahu. Pokoknya apa yang dia minta harus ada. Mau dia ada duit, nggak ada duit, aku nggak mau tahu. Pokoknya harus ada. Harus Ya, dia minta. Patutlah itu dia jual ginjal dia, usus 12 jari dia, pokoknya yang aku mau harus ada. Jangan kasih nampak saldo kamu mah, aku nggak mau tahu aku. Oke, thank you so much. Menurut kalian next pertanyaan apa ya Via Abdullah? Kita akan nanyakan ke Via Abdullah. Kita akan berbicara. So kalian jangan lupa komen. Next kita tanya apa ke Via Abdullah atau Via tanya ke Akash. Menurut kalian.